Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu lagi di pertemuan ini dalam bentuk video. Hari ini kita coba bahas tentang Pesdukut. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang Pesdukut. Kita lihat. Jadi Pesdukut ini adalah digunakan sebagai instruksi yang sebelum kita belajar bagaimana mengeksekusikan mengetikkan satu program di komputer. Ya. Nah, sekarang kita akan coba pelajari satu persatu bagaimana membentuk satu pseudocode. Oke. Sekarang yang pertama kita lihat tentang pseudocode penugasan. Nah, pseudocode penugasan, namanya adalah untuk ditugaskan, itu punya format seperti ini. Kita lihat formatnya seperti ini. Ya, di sini ada panah. Nah, jadi kunci ini panah di sini. Nah, di sini ada variabel atau artinya atau konstanta. Di sini ada nilai, ada variabel. Ya, di sini maksudnya apa? Bahwa di penugasan di sini sesuai namanya adalah ditugaskan, artinya apa? Variabel atau konstanta ditugaskan untuk menyimpan satu nilai atau suatu nilai dari suatu variabel. Ya. Kita lihat di sini, ya. Apa itu variabel? Variabel adalah nama yang didefinisikan sebagai penyimpanan tempat yang selalu bisa diubah. Anda bisa bayangkan kalau sederhananya variabel itu seperti sebuah gelas yang bisa diisi air putih, diisi air teh, diisi kopi, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu gelas itu kita sebut variabel. Yang variabel itu bisa kita isi apapun. Satu saat isi teh, satu saat kita ganti dengan isi kopi, satu saat dengan isi air putih, dan sebagainya. Konstanta adalah nama yang didefinisikan sebagai penyimpanan tempat yang tidak bisa diubah. Nah, ini ya. Kalau konstanta begitu kita definisikan suatu nilai, maka nilai itu tidak bisa diubah. Maka itu disebut sebagai konstanta. Nah, ini contohnya, kita lihat di sini. A, variabel ada A, adalah ditugaskan 5. Nah, ini kita lihat sini A panah 5, artinya variabel yang bernama A ditugaskan untuk menyimpan angka 5. Jadi A di sini ditugaskan menyimpan angka 5. Kemudian di sini ada B panah A ya. Maka artinya adalah variabel yang bernama B ditugaskan untuk menyimpan isi dari variabel A. Misalnya isi variabel A itu ada angka 5, maka B ini akan terisi angka 5. Kalau variabel A ini kita isi angka diganti misalnya angka 7, maka variabel B berisi angka 7. Ya, jadi bisa variabel ditugaskan menyimpan suatu nilai dari suatu variabel. Jadi bukan huruf A aja disimpan ya, tapi isi variabel A itu apa. Kemudian bisa juga seperti ini, C adalah hasil dari 5 tambah 7. Artinya adalah variabel C ditugaskan menyimpan nilai 5 ditambah 7. Ya. Oh, maaf. Saya buka dulu. Ya. Jadi 5 tambah 7, 12. Nah, maka di sini variabel C ditugaskan menyimpan angka 12. Kemudian ada C simpan C kurang 5. Artinya adalah variabel simpan. Ini penamaan variabel boleh huruf, boleh berupa suatu kata. Ya. Satu kata di sini ditugaskan menyimpan hasil dari C dikurangi 5. Misalnya C hasil dari di sini, lalu dikurangkan 5. Ya, misalnya tadi C-nya isinya 12, 12 kurangi 5 berarti jadi 7. Kemudian, di sini ada konstanta nih. Nah, kalau konstanta untuk membedakan bisa tambahkan satu kata kunci namanya cons ya, pi. Berarti nilainya ada nggak bisa diubah. Maka pi di sini adalah 22 per 7. Nah, tentu Anda sudah familiar dengan pi ya. Di suatu bentuk lingkaran ada namanya pi. Jadi konstanta bernama pi ditugaskan menyimpan nilai 22 per 7 atau
3,14. Kemudian ada pseudocode untuk membaca masukan. Nah, untuk membaca masukan dapat digunakan perintah read. Ya. Nah, ini read ya. Read sini masuk baca masukan. Contoh di sini read A berarti membaca isi variabel A. Read hasil membaca isi variabel hasil. Kemudian di sini misalnya ada ya. Kemudian di sini ada read B. Nah, di sini artinya di sini baca variabel B, kemudian ada B tambah 5 sama dengan C. Nah, jadi baca variabel B, kemudian variabel B dijumlahkan dengan 5, dia disimpan di C. Di C ditugaskan menyimpan angka B ditambahkan 5. Kemudian ada pseudocode untuk mencetak hasil. Untuk mencetak hasil, ya digunakan sebagai keluaran dari hasil proses, digunakan perintah write. Ya. Nah, contoh di sini write 5, yaitu mencetak angka 5. Ya, jadi mencetak angka 5 atau write F. Nah, ini ada perhatikan ada kutip. Kalau ada kutip ini berarti apa? Bukan variabel F, ini bukan variabel, tapi ini suatu karakter F. Maka yang dicetak adalah huruf F. Kalau write G, nah di sini tidak ada kutip, berarti ini adalah variabel. Mencetak isi variabel G. Perhatikan ya, jika tidak diberi tanda kutip maka berfungsi sebagai variabel. Tapi kalau dia diberi sebelum sudah diberi tanda kutip maka dia sebagai karakter. Kemudian di sini ada write 5 tambah 6, yaitu mencetak hasil penjumlahan 5 tambah 6. Itu sama dengan 11. Jadi yang kecetak nanti angka 11, bukan 5 tambah 6. Kemudian bisa juga misalnya kalau digabungkan dengan perintah penugasan B8, berarti artinya B di sini ditugaskan menyimpan 8, kemudian angka 8 tambahkan dengan 6, ditugaskan menyimpan X, kemudian cetak X. Maka X ini akan menghasilkan hasil dari 6 ditambah 8, yaitu 14. Jadi yang tampil nanti adalah 14. Nah, mungkin ada pertanyaan, perintah-perintah ini nanti gimana implementasinya? Nah, nanti implementasi ke bahasa program. Ya, tapi bukan menggunakan perintah ini. Jadi ini sebenarnya pseudocode ini bisa dikatakan sebagai kode-kode tidak sebenarnya ya, atau kode pura-pura gitu ya. Pseudo itu pura-pura atau kode palsu ya, bukan kode asli ya, maksudnya tapi bermaksud untuk mempermudah ya, untuk mempermudah dalam memahami bagaimana menyusun suatu instruksi. Dalam penulisan pseudocode itu ada 2 bentuk ya, bisa menggunakan tanpa mendiskusikan tipe data atau dengan mendiskusikan tipe data. Nah, kenapa seperti ini ya? Karena sekarang bahasa-bahasa pemrograman sekarang ada beberapa kecenderungan yang tidak harus menuliskan tipe data. Beda dengan bahasa-bahasa pemrograman yang terdahulu, kita harus menuliskan tipe data. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa itu tipe data? Di sini ada tipe data ya. Apa itu tipe data? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita bahas dulu tentang pseudocode. Jadi kita bahas pseudocode misalnya tanpa tipe data. Nah, ini contoh formatnya kalau tanpa tipe data nanti menurut pseudocode ada awal dengan begil terus akhirnya dengan end. Di sini ada instruksi baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Jadi setiap instruksi itu kita sebut sebagai setiap baris instruksi. Ya. Nah, contoh sini misalnya simpan satu nilai ke variabel A, kemudian jumlahkan dengan 3 dan tampilkan hasilnya. Maka pseudocode-nya adalah bigil A6 ya, A6 ditugaskan menyimpan angka 6, kemudian A ditambahkan dengan 3, simpan hasilnya di B, kemudian cetak B dan selesai. Nah, ini berarti artinya suatu instruksi ya sesuai dengan permintaan-perintah di atas. Terus perhatikan di sini ada kutip ya, berarti ini sebagai komentar saja. Komentar, jadi bisa saja Anda buat satu pseudocode, terus Anda beri penjelasan, ini tuh maksudnya apa instruksi ini. Nah, tuliskan misalnya simpan angka 6 di variabel A. Jumlah isikan variabel A dengan 3, kemudian simpan di B. Kemudian cetak nilai B. Oke, nah sekarang coba kita lihat contoh yang lalu. Nah, di sini, nah ini juga suatu pseudocode. Ya, satu pseudocode. Di sini yang ingat ya, yang lalu tentang menghitung pecahan uang. Maka di sini kita tulisnya pseudocode-nya adalah read M, ya, read M. Kemudian jumlah pecahan 100 adalah M dibagi 100. Jumlah pecahan 50 adalah M dikurangi jumlah pecahan 100
kali 100 bagi 50. Nah, ini artinya ini suatu instruksi ya. Satu instruksi formula yang sudah kita dapatkan pada kita menganalisa mengenai begitu pecahan uang ya. Dan hasilnya di sini variabelnya nama variabel jumlah pecahan 50, jumlah pecahan 100. Jumlah pecahan 100 didapat dari M dibagi 100, jumlah pecahan 50 adalah M dikurangi jumlah pecahan 100 kali 100 dibagi 50. Sisa adalah M kurangi jumlah pecahan 100 kali 100 kurangi jumlah pecahan 50 kali 50. Nah, kemudian cetak hasilnya, jumlah pecahan 100 yang nanti berapa, sesuai hasil dari sini, jumlah pecahan 50 nya berapa, sesuai hasil dari sini, dan sisanya berapa. Mungkin ada pertanyaan ini, terus bagaimana menggunakan ini? Ya, nah, ini memang agak lebih realistik kalau kita pakai komputer, tapi kita bisa dengan instruksi ini kita bisa mencoba melakukan simulasi. Ya, oke, jadi saya coba kita kopikan di sini ya. Oke, kita lihat ya, kita copy. Nah, ini kita copy ya. Ya, kita kopikan. Coba kita taruh di slide di sini. Instruksinya kita tulis. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini bagaimana di sini kita lihat di sini saya buat suatu dua ya. Oke, ya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Misalnya Anda memasukkan nilai berapa? Misalnya Anda memasukkan read M, Anda memasukkan nilai misalnya 3.450. Nah, berarti ya ya, di sini M, ini saya tambahkan satu instruksi ya di sini. M-nya kita asumsikan bahwa M-nya sama dengan 3.450 ya. Maksudnya di sini adalah inputkan, Anda menginputkan. Jadi read ini sebenarnya perintahnya menginputkan. Asumsikan Anda menginputkan satu nilai ke komputer, nilainya adalah 3.450. Maka nilai M ini adalah sama dengan 3.450. Ya, nilai M ini. Kemudian jumlah pecahan 100-nya berapa? Maka di sini M ini kita ganti dengan 3.450. Nah, di sini dapat ya. Nah, berarti di sini 3.450 dibagi 100. Nah, berarti berapa? Sudah dapat 34. Maka jumlah nilai pecahan 100 di sini adalah menjadi 34. Ya. Nah, saya tuliskan di sebelah sini. Oke, ya. Sini sebagai koma. Maka saya sikat ya. Di sini jumlah pecahan 100-nya adalah sama dengan 34. Nah, gitu. Kemudian, nah ini saya geser. Nah. M di sini adalah 3.450, berarti ini M ada ganti dengan 3.450. Jumlah pecahan 100 adalah tadi 34 ya. Kita tulis ini ada ganti 34. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini 34 kita lihat ya, kalau ini kan pengurangan perkalian akan dikerjakan duluan, maka 34 dikalikan 100 ya, berarti 3.400. 3.450 kurangi 3.400 berarti 50. Kemudian 50 bagi 50 sama dengan 1. Nah, maka di sini ini saya kasih sebagai kotar. Jumlah pecahan 50, JP 50 adalah sama dengan 1. Oke, nah sisanya. Sekarang sisanya M-nya tadi adalah 3.450. Jumlah pecahan 100-nya ada 34. Kita tulis ini kita ganti 34. Jumlah pecahan 50-nya ini kita ganti dengan 1. Nah, sekarang kita lihat
3.450 adalah kurangi 34 kali 100, nah, berarti 3.400. Kemudian ya, berarti 3.450 kurangi ini berarti 350, kemudian 50 dikurangi 1 kali 50, maka sisanya adalah 0. Nah, maka dapat sisanya di sini saya tuliskan sisa sama dengan 0 ya. Nah, terus kemudian mulai jumlah pecah 100, maka di sini akan tertampil bahwa jumlah pecah 100 di sini adalah nilainya kecetak angka 34, kemudian sini kecetak angka 1, kemudian ini akan tercetak angka 0. Nah ini contoh ya. Jadi artinya kita bisa secara manual mensimulasikan instruksi ini. Ya, instruksi mengalihkan tentunya ini gitunya bagaimana? Ya, karena manual Anda gunakan aja kalkulator gitu ya. Tapi maksudnya adalah bahwa dengan instruksi ini Anda bisa mendapatkan jumlah pecahan 100 itu 34, 1 dan 0. Ya. Nah, urutan instruksi inilah yang nanti akan dimasukkan ke bahasa program yang real. Apakah bahasa Python, yang sekarang populer, bahasa PHP atau bahasa C. Oke, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini disebut namanya pseudocode ya. Jadi kita bisa mensimulasikan dari pseudocode ini untuk apa namanya? Menguji ya, untuk mencoba dari proses yang memang mau kita buat nanti menjadi suatu bentuk program. Oke, demikian materi tentang pseudocode ya. Nanti saya akan contohkan bagaimana implementasi misalnya ini ke suatu bentuk bahasa program ya, supaya Anda terlihat bagaimana ini secara realnya gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.